Ikatan Dokter Indonesia mencatat hingga akhir Agustus ini, 100 dokter meninggal karena terpapar virus corona dalam usaha penanganan pandemi COVID-19. Mayoritas dokter yang meninggal terinfeksi virus corona dengan jumlah kematian terbanyak ada di Jawa Timur. Sebanyak 25 dokter meninggal akibat virus corona. Sementara, terbanyak kedua di wilayah Sumatera Utara sebanyak 15 dokter dan DKI Jakarta sebanyak 14 dokter yang meninggal di masa pandemi. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan duka mendalam atas kepergian dokter dan tenaga medis yang menangani pandemi COVID-19. Namun, ia juga meminta kepada seluruh tenaga medis untuk tetap komitmen mengabdi mengobati seluruh pasien. Selanjutnya, kesadaran masyarakat untuk memakai masker masih kurang dari 50%. Padahal, masyarakat tahu bahwa masker merupakan salah satu cara paling ampuh agar tidak terpapar COVID-19. Jumlah kasus positif corona di Indonesia terus meningkat dan mencapai lebih dari 174.000 kasus. Sementara, angka kematian mencapai 7.417 jiwa. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan 100 dokter meninggal selama menangani pasien saat pandemi corona. Jumlah dokter meninggal terbanyak di wilayah Jawa Timur sebanyak 25 dokter, disusul di Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Selanjutnya, bagaimana prosedur kerja yang aman bagi dokter dan tenaga medis dalam mengobati pasien selama masa pandemi? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung melalui telekonferensi bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng Muhammad Fakih, dan juga kami telah mencoba untuk menghubungi Dinas Kesehatan Jawa Timur dan juga DKI Jakarta, namun belum mendapatkan respon atau belum bisa bergabung dalam dialog kita hari ini. Saya sapa Pak Daeng. Selamat siang Pak Daeng. Selamat siang Mbak Elis ya. Sehat Pak Daeng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kita harapkan tentu semuanya juga sehat, begitu juga dengan teman-teman dokter kita dan seluruh tenaga medis kita yang sehat. Dan walaupun kita mendapatkan kabar yang begitu sedih atau menyedihkan di mana ada 100 dokter meninggal akibat COVID-19. Ini sebenarnya seperti apa sih Pak Daeng dalam 6 bulan ini kondisinya, dan apakah jumlahnya sebenarnya saat ini memang lebih dari 100 atau seperti apa Pak Daeng? Ya, kemarin memang kemarin malam ya saya terakhir mendapat laporan 100 orang ya yang sudah meninggal dokter. Terakhir itu kasus di Medan, Dr. Edwin. Tetapi hari ini sudah bertambah 2 lagi nih, jadi sudah 102 dokter yang meninggal. Jadi ini memang kami sangat khawatir ya, karena petugas kesehatan itu jumlahnya terbatas ya. Kemudian memproduksi petugas kesehatan khususnya dokter itu cukup lama, jadi memerlukan, apalagi spesialis ya, itu bisa memerlukan di atas 10 tahun sampai 15 tahun untuk memproduksi satu dokter spesialis. Artinya dengan keterbatasan dokter yang ada untuk merawat COVID-19 ini, menolong saudara-saudara kita yang sakit terinfeksi, dan lamanya pendidikan kedokteran, itu sebenarnya menggambarkan tidak mudah gitu kemudian menyediakan petugas kesehatan atau dokter dalam jangka waktu yang singkat, apalagi dalam rangka menghadapi corona ini, sehingga harus kita lindungi betul supaya petugas kesehatan khususnya dokter yang membantu menolong masyarakat itu tidak berkurang. Kalau berkurang repot nanti di pelayanan. Karena apa? Karena kasusnya terus bertambah banyak. Ini sehari sudah mencapai lebih dari 3.000 ya. Tetapi petugas kesehatannya tambah lama tambah berkurang karena satu, meninggal, otomatis dia tidak bisa lagi membantu. Yang kedua, banyak terinfeksi. Dengan banyak terinfeksi mereka diisolasi, tidak bisa melakukan pelayanan. Sehingga yang sudah banyak kasusnya tetapi petugasnya tambah sedikit, ya kasihan masyarakat di bawah. Siapa yang
bisa membantu melakukan pertolongan karena keterampilan kawan-kawan petugas kesehatan, khususnya dokter itu mungkin keterampilan yang spesifik yang mungkin tidak bisa digantikan oleh profesi lain. Itu yang kami khawatirkan saat itu. Oleh karena itu, kami memang meminta semua pihak untuk bersama-sama, marilah kita lindungi petugas kesehatan. Bukan untuk kepentingan pribadi kami, petugas kesehatan, tapi ini kepentingan untuk layanan secara keseluruhan. Baik, kalau kita berbicara melindungi, sejauh ini perlindungan untuk para dokter dan juga para tenaga medis sejauh ini tuh seperti apa sih Pak Daeng? Apakah memang secara baik itu APD-nya komplit atau dari kesehatannya atau seperti apa sih sebenarnya kesiapan mereka dan juga tadi bagaimana melindungi mereka? Memang petugas kesehatan ini, khususnya dokter itu kan memang seseorang atau profesi yang selalu berhadapan dengan penyakit. Justru orang lain disuruh menghindar, tapi kami ini petugas kesehatan justru tidak bisa menghindar. Karena kita wajib menolong demi kemanusiaan. Karena kewajiban kemanusiaan tersebut itu, maka kami bersentuhan erat dengan penderita, orang yang sakit. Dan itu memang resiko untuk terpapar, resiko untuk tertular menjadi besar. Ditambah lagi begini, memang tidak semua rumah sakit itu dipersiapkan dengan fasilitas misalnya ruangan yang yang secara 100% sangat ideal bisa mencegah kemungkinan terjadinya infeksi. Karena tapi masih bisa kita lakukan upaya-upaya agar agar penularan itu betul-betul bisa dicegah. Yang pertama memang ketersediaan APD yang standar itu penting. Kami tahu pemerintah sudah berusaha ya, lewat Satgas ya, penanganan COVID sudah berusaha memenuhi. Tapi kami minta wanti-wanti komitmen untuk tetap menjaga. Ada beberapa kendala-kendala di lapangan dan kendala-kendala itu kami memohon untuk cepat diatasi dan ketersediaan tetap dijamin. Kenapa? Karena pertambahan pasien terus meningkat. APD itu barang habis pakai, jadi memang harus terus terjaga. Satu itu. Yang kedua begini, APD itu meskipun terstandar, misalnya ya ada masker yang namanya masker N95 atau KN95 atau yang lain. Artinya itu tidak 100% bisa menanggulangi, hanya 95%. Jadi masih ada kemungkinan bisa tertular. Oleh karena itu tindakan-tindakan yang lain itu untuk penapis dari APD yang sudah terstandar dipakai itu harus dilakukan. Misalnya petugas kesehatan itu dalam memberikan pelayanan itu tidak boleh terlalu lelah. Kami meminta memang lewat Satgas, kami meminta petugas kesehatan itu jadwal jaganya sehari mungkin dibatasi 6 jam supaya tidak terlalu capek. Karena kalau terlalu capek akan beresiko tertular penyakit. Karena kalau terlalu capek pasti konsentrasi menurun, fokus menurun, sehingga melakukan kegiatan-kegiatan ya, atau waktu melakukan prosedur membuka itu sudah tidak konsentrasi lagi karena lelah dan capek, sehingga kemungkinan tertular itu terjadi. Oleh karena itu kami memohon ya, dan kami sudah berkoordinasi dengan Satgas penanganan COVID agar kawan-kawan petugas kesehatan itu tidak terlalu lama sehari melayani. Kami meminta itu ya 6 jam lah, maksimal tidak boleh dari 8 jam. Kalau kebetulan hari itu jaga malam misalnya, keesokan harinya sebaiknya kami minta diliburkan karena menghindari capek, lelah yang berisiko tertular. Betul. Kemudian bagi kawan-kawan ada petugas kesehatan yang misalnya berisiko tinggi tertular, yang misalnya usianya sudah lanjut di atas 60 tahun atau dia diketahui punya komorbid, ya. Komorbid kita tahu yang paling banyak itu hipertensi, diabetes, obesitas, punya penyakit jantung, penyakit ginjal, itu barangkali untuk sementara rumah sakit meliburkan untuk tidak praktik. Kalau sangat dibutuhkan tenaganya,
barangkali butuh kebijakan khusus untuk jadwalnya sangat dibatasi agar kemungkinan untuk terinfeksi itu sangat rendah, kita tekan menjadi sangat rendah. Yang terakhir, kami sangat memohon untuk secara rutin petugas kesehatan itu dilakukan pemeriksaan PCR. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di rumah sakit itu memang tempatnya orang sakit dan itu kemungkinan bisa tertular. Kalau rutin diperiksa, maka cepat terdeteksi petugas kesehatan mana yang terpapar dan terinfeksi. Kalau itu cepat diketahui, maka yang bersangkutan cepat dilokalisir, tidak menyebabkan penularan yang menjalar ke semua petugas kesehatan di rumah sakit. Nah, minimal 4 hal ini barangkali yang perlu terus kita jaga, kita koordinasikan, dan kita bantu pihak rumah sakit untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini. Karena barangkali rumah sakit dalam kondisi sekarang ini memang bisa jadi dalam 4 hal itu tidak mampu dikerjakan sendiri. Jadi kita harus bantu untuk bisa mengerjakan. Itu dia upaya dan juga saran-saran yang diberikan tentunya ini demi kebaikan semuanya pastinya seperti itu Pak Daeng. Tapi apakah memang upaya dan saran-saran ini juga sudah ditindaklanjuti untuk teman-teman atau ditindaklanjuti bagi juga untuk Pemprov setempat? Bagaimana mereka memproteksi teman-teman medis dan juga dokter ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Pak Daeng, usai jeda tetaplah bersama kami.